kasih. Pak Agung, dari sekian banyak kendaraan tempur yang tadi saya paparkan dari Amerika kemudian berhasil ditembak jatuh oleh Iran, mana yang menjadi kehilangan terbesar bagi Amerika Serikat? Justru malah kehilangan terbesar malah pesawat AWACS ya, pesawat AWACS sama pesawat MC. Jadi sebetulnya yang terjadi tadi saya koreksi ada 18 pesawat yang jatuh. 18. Kalau Reaper-nya mungkin belasan, sama Hermes punya Israel itu juga belasan. Itu memang santapannya orang Iran tuh kalau udah drone-drone itu. Ya. Jadi ada kejadian kemarin F-15 jatuh dekat Bushehr ya. Tapi sesungguhnya dicurigai bahwa ada pesawat Hercules yang 2 dihancurkan sendiri, 1 MC-130 dihancurkan, kemudian banyak lain. Itu sebetulnya terkait dengan semacam, rupanya ada semacam serangan yang gagal, yaitu untuk menyerang Isfahan untuk mengambil uranium sebetulnya. Dan sebetulnya di situ dari perjanjian didapat itu sebetulnya mungkin masih ada orang Amerika yang tertahan di situ. Jadi tapi tidak ditahan karena sudah ada perjanjian ini dan mungkin dilepas ya. Tapi sungguhnya itu antara penyelamatan F-15 dengan itu tuh sangat mencurigakan karena yang terjadi adalah pada hari itu penerbangannya 160 pesawat terbang, 64 pesawat tempur kan nggak mungkin hanya untuk mengurusi pesawat 15, berarti ada sesuatu yang lain. Ya betul, ternyata ada suatu operasi terpisah mungkin terkait sama uranium dan segala macam di Isfahan itu tempat pengolahan itu dan itu tapi gagal sehingga ada dua pesawat Hercules C-130 biasa dan 1 MC-130 kemudian ada beberapa pesawat helikopter serta ada pesawat A-10 yang terpaksa jatuh nyemplung di laut di sini karena mereka nggak mau jatuh di atas Iran dan itu kehilangan terbesarnya adalah pada tanggal pada saat serangan ke Prince Sultan Airbase di Arab Saudi yang menghancurkan pesawat AWACS, Airborne Early Warning, yang itu mahal sekali itu. Iya, soal AWACS Pak, disebut punya perlindungan yang berlapis dan Anda sebut itu adalah kehilangan terbesar dari Amerika Serikat ya. Kenapa AWACS itu berhasil ditembak jatuh oleh Dia nggak ditembak Iran? jatuh. Dia lagi parkir di sini di Al Salam di sini di Saudi Arabia, Prince Sultan Airbase. Kemudian diserang dengan dihancurkan. Rudal. Ya, dan dari sekian banyak rudal yang dikirim itu sebagian besar ditembak jatuh, tapi ada yang lolos dan menghancurkan pesawat AWACS itu. Jadi serangannya rudal dicampur dengan serangan menggunakan drone ya, sehingga mengacaukan rudal Patriot yang melindungi. Berarti kan AWACS itu berhasil dihancurkan sehingga klaim yang disebut oleh Amerika Serikat bahwa memiliki pelindungan yang berlapis itu akhirnya gugur. Ya, mereka masih punya AWACS yang lain, tapi itu sudah mahal sekali. Jadi hitung-hitungannya pada saat kemarin F-15 jatuh itu ada sekitar 8 pesawat, itu total semua harganya itu 575 juta dolar dengan seperti 9,1 triliun ya, rupiah itu mahal sekali. Jadi kita mencurigai tadi kan digembar-gemborkan di media massa, wah ini hebat melindungi pilot dan weapon system officer yang terdampar sini dengan segala macam cerita hebatnya. Ternyata itu hanya cara untuk mengalihkan perhatian orang bahwa sungguhnya bukan itu, sungguhnya ada misi lain di sana yang gagal juga. Bisa dijelaskan kembali soal misi dugaan untuk mengambil uranium ya Pak? Bagaimana sebetulnya strategi atau siasat yang sedang dilakukan saat itu tapi gagal? Jadi ada dua hal yang terjadi. Saat F-15 jatuh ke tembak dan ini mungkin ada kaitan. Jadi gini, selama 1 bulan pertama itu tuh ini kan pantai ini langsung ini adalah pegunungan namanya Bushehr ya, pegunungan Zagros ya. Ini Teheran ada di sana jauh. Jadi orang kalau mau nyerang sana harus lewat pegunungan. Nah, pada saat 1 bulan pertama atau 3 minggu pertama itu serangan menghancurkan banyak yang dibilang target. Ini target itu radarnya dihancurkan segala macam. Tapi semua pakai ketinggian tinggi, 40.000, 30.000. Target koordinat didapat, ngebom. Tapi begitu perang masih 1 bulan, itu kok masih ada ini nyala ini apa namanya radarnya. Cuma radarnya nyala, terus matikan, terus radarnya sembunyi lagi. Tapi nyala dapat titik, umpamanya contoh, dia kan punya mata-mata. Oh dari Al Salam take off, dari Israel take off berapa pesawat, dari Jordania take off berapa pesawat, dari mana take off pesawat, lalu dapat dia pakai radar, plug dapat data radar itu, terus di sini di gunung-gunung ini kemudian dapat datanya berapa, dimatikan. S-400 ini tanda canggih dari Rusia. Setelah itu nanti begitu masuk ke sini, nanti di sini sudah ada namanya mobile station untuk infrared. Jadi sebagian pesawat itu kalau pesawat biasa ketangkap terus, ya pakai infrared ketangkap. Tapi ada pesawat yang namanya pesawat F-35, itu nggak ketangkap radar kan, dia stealth ya siluman. Namun dia tidak punya jejak elektromagnetik sehingga ketangkap radar, tapi dia punya jejak panas. Kenapa sih pesawat kalau terbang pasti ada panas yang ditimbulkan. Nah, infrared sensor yang dimiliki oleh
Iran itu infrared yang sangat peka. Dia tidak melihat suhu 900 derajat dari panas di belakang pesawat. Dia hanya melirik suhu dari suhu 30 derajat sampai mungkin 300 derajat. Yang dilihat adalah suhu, kalau pesawat terbang dengan kecepatan subsonik sampai 600 km per jam, atau transsonik sampai 800-700 km per jam, itu akan menghangatkan permukaan depan. Suhunya akan menjadi suhunya mungkin 40 derajat, 50 derajat, makin kencang naik sampai 60 derajat. Ya. Tidak panas, kita megang pun tidak panas. Tapi itu sudah cukup untuk dilihat sensor inframerah. Bisa Betul, dilacak ya? Radar tidak nangkep, tapi inframerah dari jauh. Cuman memang terbatasannya kalau dia ketinggiannya di bawah 15.000 lebih jelas. Nah, pada saat perang di saat awal ketinggian tinggi 30.000, nah begitu belakangan ketahuan, wah ini jangan-jangan kita sasaran kemarin kok dibilang kita hancurkan kok masih radarnya masih berfungsi. Mereka terbang rendah, F-15 terbang rendah. Nah, terbang rendah karena di sini ada radar yang menyala, dia terbang di sela-sela gunung. Jadi kan ini radar, ini ada gunung, dia turun sehingga radarnya tidak niat ya. Nah, dia terbang di sela. Nah, pada ketinggian rendah ini dia ketangkap sama mobile station untuk inframerah ketangkap. Nah, saat itu juga mereka ketemu dengan dua macam. Kalau pesawat F-15 dia disikat dengan rudal inframerah biasa, kecepatan tinggi. Ya. Tapi kalau F-35 dia disikat dengan menggunakan rudal merangkap drone. Jadi ini bentuknya kayak rudal, tapi dia namanya rudal 358. Dia take off, kemudian dia nyala mesinnya, ada mesin turbojet kecil, dia nyala. Dia nunggu selama 1,5 jam bisa terbang. Dia bentuk angka 8, dia punya seeker untuk melihat. Nah, nanti kan ini lewat di jalur itu tuh. Ketangkep, langsung dikejar sama dia. Bukan dikejar, dia langsung menghadang. Nah, pesawat F-35 itu punya sensor inframerah. Jadi kalau ada rudal yang mendekati dia, dengan kecepatan 1 Mach 2 Mach kan panas. Oh, ini rudal mendekat. Tapi karena ini kecepatannya cuma 500 km per jam, tidak terlalu kencang, dia tidak. Makanya F-35 yang tanggal 19 kena itu, gara-gara itu. Dia tidak mendeteksi apapun, kena tembak. Padahal diklaim itu adalah merupakan siluman canggih begitu ya Pak? Ya, F-35. siluman dengan radar. Tapi tidak suliman pakai infrared sensor. Dan itu adalah betul-betul dikembangkan oleh Iran karena canggih sekali. Tadi Anda juga sampaikan bahwa kondisi geografis dari Iran juga menguntungkan artinya dari kondisi ini. Oh ya, jadi kalau ketinggian tinggi mereka susah untuk tidak berani nih. S-400 ini nggak berani untuk nyalain terus, nanti dihajar dengan rudal anti radar. Tapi begitu ketinggian rendah, dia disanggong dengan infrared search tracking and sistem search and tracking, sistem untuk mobile sensor inframerah. Oke. Pak Agung, apakah sistem pertahanan termasuk sistem penyerangan dari Iran itu juga punya kontribusi dibantu oleh Rusia dan China? Oh ya, nah kita tahu bahwa di dalam pegunungan ini mereka memiliki kota-kota, bukan kota ya, mungkin memiliki bunker-bunker dalam sekali yang namanya gunung kan tinggi, dia masuk lewat samping sini, jadi dia di bawah tanahnya persisnya 300 meter, 400 meter di bawah tanah. Di dalam bunker-bunker itu mereka membuat kota yang ada makanannya, ada rudalnya, ada amunisi lain, ada energi, ada listrik, ada segala macam yang memang didesain untuk bertahan, bisa setiap hari merilis rudal mungkin 100 rudal segala macam, dia baru habis selama 6 bulan lebih. Karena yang pernah saya dengar mereka memiliki drone 45.000 dan rudalnya 30.000. Sangat banyak. Nah, rudal-rudal itu ada rudal yang dikembangkan 20 tahun yang lalu, ada rudal yang baru. Makanya rudal-rudal pertama itu ditembakkan banyak karena ketepatannya kalah dibandingkan dengan yang baru. Tapi yang baru semua sangat presisi karena menggunakan GPS Beidou dari Cina yang tidak saja dia menghantarkan posisi dengan eksak, tapi juga dia menggunakan sebagai alat komunikasi, bisa mengirim data. Jadi rudalnya bisa mengirim data untuk melihat bawah, untuk segala macam. Tapi yang penting lagi adalah dicurigai Iran itu mendapat bantuan dari China dan Rusia berupa data satelit. Satelit yang bisa melihat semua permukaan Timur Tengah real time 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dan itu membuat tidak ada yang tidak diketahui sama dia. Semuanya terpantau di situ. Semua terpantau. Itu dari China GPS-nya. Kalau Rusia apa lagi kontribusinya? Ya itu, Rusia dan Cina memberi bantuan satelit itu. Selain satelit untuk menentukan sasaran, juga satelit untuk memberikan data lokasi setiap tempat. Makanya akurat sekali. Makanya sekarang yang seperti USS Abraham Lincoln itu menjauh semua. Mereka tahu bahwa dirinya diketahui. Dipantau. Karena USS Gerald Ford itu diserang dan pengakuannya adalah Presiden Trump sendiri yang mengakui bahwa
kapal itu diserang dari 17 jurusan, dari 17 arah drone. Kerusakan kita nggak tahu terjadi, tapi yang jelas 300 daripada anggotanya itu harus dirawat secara psikologis. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi sampai 300 orang harus turun di mana? Turun di Yunani, di Siprus untuk dirawat psikologis. Data itu yang bocor. Ya, ya. Pak Agung, artinya sistem pertahanan dari Amerika Serikat atau sistem militer Amerika Serikat saat ini sudah rontok? Penyerangannya saya kira masih oke ya. Cuman pertahanan itu ada masalah. Jadi Amerika punya banyak sekali di sekutunya, negara Teluk, di Dubai, sekali punya rudal Patriot dan rudal macam-macam yang menurutnya banyak sekali. Tapi juga nggak sebanding dengan jumlah rudal yang dikirim oleh Iran. Yang mana rudalnya pun lebih murah, drone-nya murah. Bayangkan mereka punya seperti Aero-nya Israel itu harga satu rudalnya adalah 2 juta. Patriot satu rudal itu harganya 4 juta. Nah, kalau dia diserang dengan drone harga 20.000, dia sikat pakai Patriot 2 biji, bayangkan $20.000 dihadapan dengan $8 juta. Ya. Kalau ngirimnya 10 atau 20, 30 nggak masalah. Tapi itu ngirimnya sampai 300, 400. Apakah mereka punya stok Patriot? Itu alasannya kenapa Amerika mengambil stok rudal Patriot di mana di Korea dan di Jepang untuk dibawa untuk melindungi Israel. Dalam masa gencatan senjata 2 pekan ini, apa yang sedang disiapkan oleh Amerika Serikat? Mungkin perang medanteknya berhenti ya, serangan berhenti. Tapi yang jelas mereka akan tetap menyerang secara diplomasi, tetap menyerang secara informasional, untuk perang psikologi, perang informasi, dan juga perang ekonomi. Tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Selain melengkapi rudal yang sudah habis, memperbaiki sistem komunikasi jaringan, sama juga Iran akan memperbaiki semua, logistiknya akan diperbaiki, kemudian banyak hal diperbaiki untuk ketentraman rakyatnya, kemudian juga untuk pasukannya, logistik, makanan, kemudian hal-hal yang kira cukup untuk nanti harus bertempur lagi. Tapi ada satu hal yang nggak berubah, yang namanya adalah Selat Hormuz. Dalam kesepakatan ini disebutkan Selat Hormuz dibuka, namun tetap di bawah pengawasan Iran dan Oman. Apa implikasinya dengan status itu yang tidak berubah? Artinya itu pengakuan bahwa Iran punya kedaulatan di sini. Artinya adalah Amerika sudah oke, silakan. Memang ada 10 tuntutan ya. Betul. Tapi yang di dalam perjanjian nggak ada 10. Tapi pertama adalah bunyinya adalah penghentian serangan, semua saling berhenti menyerang, masuk Lebanon. Ya. Kedua adalah bagi pasukan yang berada di dalam bisa keluar dengan aman. Kemungkinan di sini masih ada pasukan Amerika yang terdampar di sini, yang masuk di sini, yang masih di sulap penduduk atau gimana, masih di hutan-hutan lah, itu mau diekstrak, mau keluar. Kan aneh itu. Ketiga adalah Selat Hormuz dibuka dengan catatan koordinasi sama Iran. Nah, terakhir adalah pengiriman barang-barang logistik, administrasi lewat udara tidak boleh diserang. Itu lebih kepada Israel butuh nanti dikirimin semua perlengkapan yang dibutuhkan dari Amerika. Karena dia sudah habis, sudah depleted, dia rudalnya sudah habis segala macam, nah, dia butuh bantuan. Nah itu terkait, jadi jangan diserangin. Kenapa? Dia tahu betul Iran tuh bisa menyerang. Rudalnya Iran yang hypersonic itu punya waktu di bawah 10 menit untuk menyerang. Jadi di sana dia tahu mau saat mendarat, dia tinggal kirim 10 menit sampai. Dan itu sangat ditakutkan. Itu tingkat yang sangat canggih dan sangat tinggi, sangat presisi tinggi yang membuat Iran sanggup mendikte apapun kepada ini. Nah sekarang kita punya pikiran bahwa, tapi kan Amerika kuat, gini betul kuat. Wah, saatnya canggih, Iran juga nggak berdaya, apapun dihancurkan di permukaan. Namun masalahnya tidak mengubah fakta bahwa Selat Hormuz dipegang Iran, tidak mengubah fakta bahwa Iran tiap hari menghajar di tempat-tempat Selatan Amerika, dan itu tidak berhenti. Sekarang berhenti Pak untuk gencatan senjata, tapi Amerika Serikat dan Israel itu punya track record sering tidak menyepakati, sering mengkhianati dari gencatan senjata. Apakah kali ini juga? Ya Iran nggak ada masalah, silakan aja dia berkhianat. Nanti tinggal dihancurkan salinasinya Israel. Israel itu punya 5 tempat salinasi. Israel itu 80% tergantung pada salinasi itu dari murba air laut menjadi air tawar kan. Itu tinggal itu dihancurkan, selesai. Dalam waktu 1 minggu tidak ada air minum bagi 80% rakyat Israel. Tapi lebih lagi adalah yang namanya Riyadh, yang namanya Dubai, yang namanya Muscat,
yang namanya Manama, yang namanya Bahrain, itu bila dihancurkan dalam waktu 2-3 hari rakyatnya itu sudah nggak ada air. Karena sistem salinasinya berpotensi bisa Karena dihancurkan. Iran punya kemampuan untuk menghancurkan itu. Baik. Dan yang paling gawat lagi, kalau sampai terjadi apa-apa, Iran tutup ini, hancurkan apa, yang terjadi adalah naiknya harga minyak. Ya. Naiknya harga minyak di atas $100, 120, 130, 40, 150. Begitu naiknya harga minyak ini, maka menghasilkan adalah pertama inflasi. Karena semua barang pasti naik harganya. Mau sekarang kita beli plastik di Jakarta sudah naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Orang kalau beli plastik mungkin kayak daun sekarang, karena mahal sekali plastik sekarang. Karena suplainya berhenti. Kemudian begitu inflasi naik, maka yang terjadi adalah Amerika itu adalah berhutang, dia punya obligasi banyak sekali, 34, sekarang udah 40 triliun dolar. Begitu bunganya naik di atas 4,5%, maka yang terjadi adalah, wah ini nggak aman, maka orang akan menjual itu obligasi itu. Begitu dijual, kan harganya turun kan, harga obligasi itu obligasi US Treasury Yield 10 years, sama 10 tahun. Dijual, maka terpaksa Amerika menaikkan bunganya, yieldnya. Ya. Inflasi naik, langsung yield itu harus dinaikkan. Karena pada saat inflasi naik, orang pasti menjual obligasi dijual. Begitu obligasi dijual, maka yield dinaikkan biar orang beli obligasi. Karena Amerika tergantung dari obligasi. Begitu naik obligasinya, harga obligasi, maka banyak orang yang pinjam uang ke bank, itu menaikkan bunganya, banknya. Sehingga nanti orang yang rumah-rumah itu kan angsurannya nggak bisa dibayar karena bunganya naik. Mobil nggak bisa dibayar, usaha menengah kecil, usaha besar pun kan semua pakai uang pinjaman, itu nggak bisa bayar karena naik. Sedangkan daya beli masyarakat menurun, kenapa? Karena pada saat inflasi naik, orang-orang kan nilai uangnya turun. Dia bisa di layoff, dia bisa diberhentikan karena nggak kuat membayar, dan kemudian terjadi resesi. Begitu resesi, daya beli menurun. Begitu daya beli menurun, yang terjadi adalah ya disaster. Tapi yang paling disaster lagi adalah pada saat orang-orang ini 3 bulan lagi mereka berhenti kerjaan, nggak bisa untuk makan, nggak bisa bayar angsuran, terus terjadi pemilu selah. Orang-orang ini tentu tidak akan memilih Republik, memilih Trump. Dia akan memilih Demokrat. Bila dia milih Demokrat, maka dipastikan seminggu setelah pemilihan itu akan ada impeachment ke Trump terkait dengan perang ilegal ini, terkait dengan kebijakan Trump yang macam-macam itu, dan juga terkait dengan Epstein file mungkin. Jadi kalau dia macam-macam lagi, taruhannya adalah politik, secara politik. Jadi senjatanya Iran untuk sekarang Iran itu punya saklar untuk mematikan ekonomi Amerika. Ekonomi Amerika nih prinsipnya akan jadi punya efek dampak kepada politik Amerika. Dengan saklar ekonomi yang dimiliki Iran saat ini dan akan punya efek domino terhadap Trump, apakah Trump akan memutuskan untuk melakukan gencatan senjata yang bersifat permanen dalam case ini? Kan juga harus jaga muka kan. Pokoknya sekarang adalah 2 minggu dulu ya. Tapi kan dia punya 10 tuntutan tuh. Secara prinsip 10 tuntutan itu kayaknya sudah dipenuhi. Sanksi sudah di sini. Jadi Iran sekarang mau jual minyak berapapun, harga berapapun, nggak ada halangan, nggak akan dicegat, ditangkepin kayak kemarin dikejar-kejar dari Venezuela itu kan. Jadi dia udah memiliki, itu orang menang tuh. Jadi dia punya upper hand, kalau bahasa Indonesianya adalah di atas tangan. Ya mungkin saya agak kontroversi ya, ini kok memihak Trump, ini bukan memihak Trump, ini kenyataannya begitu. Amerika berhasil disandera oleh Iran karena Iran memegang kunci, yaitu Selat Hormuz dipegang sama dia. Saklar ekonomi yang tadi Anda saklar ekonomi, di samping dia menteror Israel dan segala macam, dan semua kan takut semua kalau desalinasinya dihantam. Desalinasi dihantam langsung mereka nggak bisa minum, negara itu bubar. Nanti tinggal sejarah, ada negara namanya Uni Emirat, ada Bahrain, Qatar, ada namanya Kuwait, itu tinggal sejarah. Mereka kembali ke pemilik semula. Kuwait bisa balik ke Irak karena dia adalah provinsinya milik Kuwait, milik Irak sebetulnya. Mungkin Uni Emirat bisa masuk ke Iran. Punya banyak dampak ya. Punya banyak dampak, karena mereka nggak akan eksis sebagai negara pada saat dia tidak bisa minum. Yang terjadi apa? Kerusuhan massal, nanti pilihan tinggal main kan. Makanya orang takut sama Iran, karena Iran punya kemampuan non-kinetiknya sangat canggih, sangat ampuh. Kalah dia kinetik permukaan ya, tapi non-kinetiknya lebih powerful. Baik, terima kasih untuk ulasan Anda Pak Agung di Prime Time News Metro TV malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Agung. Terima kasih, sama-sama.